Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang kangen dengan film memahlukan dan alienan? Kalem, karena kali ini Sakahayang membahas sebuah film yang berjudul District 9 tahun 2009. Oke lah, karena film ini sangat panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan berita kemunculan UFO di Afrika Selatan pada tahun 1982. Setelah berita menyebar, tim investigasi langsung melakukan pengecekan hingga mereka menemukan lebih dari 1 juta alien mirip udang dengan kondisi kekurangan gizi. Dan entah apa tujuannya, pemerintah langsung mendirikan posko bantuan dan memindahkan kawanan alien ini ke zona khusus yang bernama District 9. There was a lot of international pressure to free the aliens to a temporary camp that had a plan. Their holding zone soon became fenced. was beneath the ship. Well, the truth is, nobody really knew. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, para warga mulai resah dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah, di mana cenah keuangan negara menurun akibat mengurus kawanan alien. It shows very clearly that a peace. Tak cuma itu, para warga mulai khawatir saat melihat pesawat kecil keluar dari UFO dan mendarat di area District 9. Hingga pada suatu hari, kekacauan mulai terjadi dengan kawanan alien yang mulai memasuki area kota. What for an alien might be seen. Derailing a train is for us. And now, after 20 years, public pressure. Di tengah kekacauan, para warga mulai mendesak pemerintah untuk mengusir kawanan alien ini. Kemudian, pemerintah langsung menanggapi permintaan warga dengan menyewa divisi khusus bernama Multinational United atau disingkat MANU. Setelah dipercaya oleh pemerintah, Direktur MANU bernama Pete Smith langsung menugaskan menantunya yang bernama Wikus untuk memimpin operasi. Everybody always said that Vickers was not a very smart. Thank you, Pete. Mr. Smith. Bukan karena orang dalam, cenah Wikus ini dikenal sebagai orang jenius yang sempat mempelajari tentang alien. Saat dokumentasi dimulai, Wikus berkata jika selama bertugas dirinya akan ditemani oleh rekannya yang bernama Fundi. Good. This is for this. It was like a betrayal. Doesn't really understand the concept of. As today, multinational United Settlement Rights groups are keeping a watchful eye and heavily armed private security force. The convoy stop and the operation is about to begin. Okay. That's it. No, don't. Namun setibanya di Distrik 9, mereka yang baru tiba langsung panik saat disambut dengan penyerangan para alien. It's only the beginning of a total collapse. Agents, open the door, please. Hello. Sesaat kemudian, Wikus langsung menemui alien untuk melakukan pengungsian. Namun tanpa diduga, alien yang mengerti dengan bahasa manusia langsung menolaknya. Hey, foot check. Marshmallow. No. I want to see what's going on. Di tengah kepanikan, Wikus berusaha mengalihkan perhatian alien dengan melemparkan beberapa kaleng makanan kucing. Rupanya selama tinggal di planet bumi, kawanan alien ini berhasil bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan kucing. Hello. MNU, we are here to see. We have stranded on Earth, and this colony, they have no initiative. They'd lost all of their. Di sisi lain, sekelompok bandit Nigeria malah memanfaatkan kekacauan ini dengan tinggal di Distrik 9 untuk menipu kawanan alien, di mana mereka menjual makanan kucing pada alien dengan harga selangit dan juga menangani persenjataan milik alien. Dan menurut info yang beredar, cenah komplotan ini dipimpin oleh seorang pria bernama Obesa yang dikenal sebagai orang paling ditakuti. Alright, next. 7 door, please. Sesaat kemudian, mereka pun kaget saat menemukan ruang eksperimen yang berbau busuk. Di saat itu pula, Wikus menyadari jika eksperimen ini merupakan proses pengembangbiakan alien dengan cara memberikan nutrisi sapi pada telur alien. Kemudian, Wikus meminta rekan-rekannya untuk memanggil tim pemusnah guna melenyapkan eksperimen ini. Okay, here it comes, guys. Board each
take one at a time. It take a very long time. The sound that you're hearing, it's almost like that's the sound that you are hearing with a little bit here. Eh? Oh, watch me smile for the cameras there. Eh? That's a. Seketika perhatian mereka teralihkan saat menemukan senjata alien yang disembunyikan di dalam ruyuk. TK5757. Edan sekali senjata alien ini memiliki efek ledakan yang sangat dahsyat. Kemudian scene beralih ke penampungan sampah sambil kokorotak. Alien berbaju merah yang bernama Christopher meminta Paul untuk mencari komponen UFO yang berisi cairan khusus. Rupanya mereka ini adalah sekelompok alien pintar yang berencana untuk pergi dari planet bumi. Di saat itu pula, alien cebol bernama CJ berkata jika dirinya berhasil menemukan apa yang mereka butuhkan. Mendengar hal itu, Christopher berniat mengajak yang lainnya untuk segera pulang. Sepulangnya ke rumah, Christopher dan Paul langsung membuat bahan bakar dari komponen tersebut. Christopher pun merasa senang, terlebih penantiannya selama 20 tahun berhasil membuat bahan bakar UFO. Namun saat kemudian, Christopher pun panik saat mendengar kedatangan tim menu. Saat Paul ditahan, Wikus yang penasaran langsung melakukan penggeledahan. Just checking for panels. See, look at that. Look at that. Chemistry type of a set. This is stuck. Di tengah pengecekan, Wikus pun heran saat menemukan sebuah kapsul aneh. You know, I don't trust anything. Seketika Wikus panik saat dirinya kecipratan cairan kapsul. Sesaat kemudian, Wikus berkata jika cairan tadi masih aman dan tidak berefek apa-apa. Namun karena ada suara aneh di dalam kapsul, ia pun membawanya untuk diteliti. Dirasa masih ada sesuatu, Wikus berniat untuk mengeceknya sekali lagi. Thomas, there's weapons here. Trust my friends, this is the biggest fight. This is absolutely amazing. Just hold it still. I'm not gonna use it, man. It doesn't even work with humans. You're a dealer, eh? Saat menemukan senjata, Wikus pun heran karena senjata ini sulit diaktifkan. Lantas Paul berkata jika senjata ini hanya aktif oleh seseorang yang memiliki genetik alien. You don't run away from the chopper. Untung saja Paul berhasil dihabisi berkat bantuan tim penembak. Melihat Wikus terluka, Jenderal botak bernama Kobus langsung memanggil tim medis. Singkat waktu setelah diserang Paul, Wikus harus mengalami patah tulang dan luka bakar di tangannya. Hingga setelah melakukan perawatan, Wikus yang penasaran mengajak rekan-rekannya untuk kembali mengecek rumah Paul. Di saat itu pula, seketika perhatian mereka teralihkan saat melihat alien cilik yang sedang bermain. Here's a sweetie for you, okay? There you go. Eat your sweet. Oh, fuck, man. Is this your fucking little runt here? Di tengah keributan, Wikus yang kesal berniat menangkap CJ. Look at this train. We've got a whole computer shop here, man. Bagaikan penambang bot koin, Wikus pun terperangah saat mendapati ruangan yang dipenuhi komponen PC. Hingga di tengah pencarian, tiba-tiba entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Wikus mengalami muntah-muntah. Sementara itu, Fundi yang khawatir memutuskan untuk menyudahi misi kali ini. Di perjalanan pulang, kadet subur bernama Thomas menanyakan kondisi Wikus saat ini. Lantas Wikus berkata jika saat ini dirinya merasakan puyeng ekstrim. Dirasa efek salah tri, Wikus meminta si supir untuk mampir ke kedai terlebih dulu. I actually feel a lot better. Seketika Wikus pun syok parah saat mengalami mimisan berupa cairan hitam. Sekembalinya ke kantor, Wikus yang sedang menandatangani dokumen mulai mengalami batuk-batuk ekstrim. Tak lama kemudian, kepanikan Wikus semakin menjadi saat mendapati kuku tangannya yang mendadak copot. Dirasa keadaannya semakin aneh, Wikus yang khawatir memutuskan untuk segera pulang.
Singkat waktu, Malampung Poek, Sin beralih pada Christopher dan CJ yang sedang mencari kapsul. Sementara di sisi lain, Obesa dan anggotanya kedatangan alien untuk melakukan barter makanan kucing dengan robot buatannya. Melihat robot yang sangat canggih, Obesa langsung menerima tawaran tersebut. And they Sungguh gelo, Obesa yang licik malah menghabisi alien tersebut karena tidak ingin rugi. Setelah dihabisi, Obesa diminta untuk segera memakan daging alien, di mana mereka percaya jika daging alien memiliki khasiat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Tak cuma itu, siapapun yang memakannya akan mendapat kekuatan alien. Oh, baby. Hi, baby. I need to listen. I might have cracked in my pants. Kembali pada Wikus, ia pun panik saat dirinya mendapat kejutan dari istrinya. Di tengah kebingungan, Tania mengucapkan selamat karena Wikus sudah dipromosikan naik jabatan. Ketika memotong kue, seketika Wikus terdiam saat dirinya merasakan puyeng ekstrim. Lalu tiba-tiba setibanya di rumah sakit, si dokter yang menangani Wikus merasa heran saat melihat tangannya yang mengalami bengkak ekstrim. Moment. My God, sontak Wikus pun kaget saat mendapati tangannya bermutasi. Rupanya semua ini berawal saat Wikus terkena cipratan dari cairan kapsul alien, hingga membuat luka di tangannya bermutasi menjadi tangan alien. Singkat waktu, Wikus yang mengalami mutasi langsung dilarikan ke lab menu untuk diperiksa. Where is this? What? 16 jam setelah pemeriksaan, Wikus pun kaget saat melihat puluhan bangkai alien yang dijadikan objek penelitian. Kemudian, para dokter berencana mengetes saraf tangan Wikus sebelum melakukan percobaan. Melihat Wikus kesakitan, mereka menyatakan jika Wikus merupakan manusia setengah alien. Tanpa basa-basi, Piet meminta para peneliti untuk segera melakukan uji coba. Now, quickly! Can you grip that? What is this? Stand by. You want me to shoot that? Thanks very much. Load up another target. Got this? Wait, what? What did you say about your wife? I said hold the bullet! Move, hurry up! Move! Leave that fucking broad, man! I was shoot a pig! Die that fucking guy, man! 21. This is, you can't use the real guy. He didn't do anything to you. One. Beberapa saat kemudian, seorang kepala peneliti bernama Nick menyarankan Piet untuk segera mengambil sel alien dari tubuh Wikus. Ternyata, setelah mengetahui Wikus bermutasi, mereka berencana menggandakan genetiknya dengan tujuan menu bisa membuat sebuah teknologi agar manusia bisa menggunakan senjata para alien. Nick pun menegaskan jika proses pengambilan sel harus segera dilakukan karena Nick khawatir DNA alien ini mulai menginfeksi tubuh Wikus dan secara perlahan akan mengubahnya menjadi sosok alien. Mendengar hal itu, Piet meminta Nick untuk segera melakukan tindakan pada Wikus. We're starting to harvest material from the specimen. I'll go through the check. Sesaat kemudian, Kobus yang mendapat perintah langsung mencari keberadaan Wikus.
Di tengah pelarian, Wikus yang salah tri langsung memesan burger. Di saat itu pula, Wikus pun panik saat melihat dirinya sudah menjadi buronan. Mendengar hal itu, orang-orang yang sedang ngantri seketika panik. Contact us immediately after the break. Singkat waktu setelah cukup jauh abret-abretan, Wikus yang lelah memutuskan untuk bersembunyi di area distrik 9. Di keesokan harinya, Wikus yang lapar terpaksa mengantri untuk membeli makanan kucing. Sontak Wikus pun syok parah saat mutasi aliennya semakin menjadi-jadi. Di tengah rasa syok, Wikus mendapat telepon dari istrinya. Lantas ia pun berkata jika saat ini dirinya merupakan seorang buronan guna dijadikan objek eksperimen oleh Piet. Kemudian Wikus meminta maaf karena saat ini dirinya tak bisa pulang. Sesaat kemudian, Wikus pun panik saat melihat pesawat menu yang mulai berdatangan. Sesampainya di rumah Christopher, Wikus meminta waktu sejenak sampai tim pencari pergi dari area distrik. Namun di tengah obrolan, Christopher pun heran saat melihat Wikus yang mendadak pingsan. Singkat waktu, Christopher langsung menanyakan cairan kapsul yang dirampas oleh Wikus. Lantas Wikus berkata jika kapsul tersebut sudah diamankan oleh staf menu di laboratorium. Mendengar hal itu jelas membuat Christopher kesal karena kapsul tersebut merupakan satu-satunya cara agar dirinya bisa pergi dari planet ini. Di saat itu pula, Wikus pun kaget saat menyadari gubuk ini merupakan pesawat alien yang disembunyikan 20 tahun lalu. Kemudian, Christopher yang tak punya pilihan lain mengajak Wikus pergi ke lab menu guna mengambil kapsul tersebut. Ia pun berjanji jika misi ini berhasil, dirinya akan membantu Wikus untuk mengembalikannya menjadi manusia normal. Betapa syoknya Wikus saat menyadari punggungnya sudah bermutasi. Beberapa saat kemudian, Wikus yang tidak ingin kehabisan waktu mengajak Christopher untuk bersiap, sementara ia akan mencari senjata terlebih dulu. Hingga di keesokan harinya, Wikus langsung menemui komplotan Obesa untuk membeli senjata. Namun bukannya dilayani, mereka yang mengetahui Wikus bermutasi malah meringkusnya. Seketika Obesa terperangah saat melihat Wikus memiliki tangan alien. Lantas, Obesa meminta anak buahnya untuk segera memotong tangan Wikus. Saat Obesa terpojok, Wikus langsung mengancam Obesa untuk menyerahkan beberapa senjata dan perlengkapan lainnya. Di saat itu pula, Obesa menanyakan bagaimana caranya Wikus memiliki tangan alien. Rupanya, tujuan Obesa tinggal di tempat ini adalah untuk mendapatkan genetik alien guna melakukan perlawanan pada aparat menggunakan teknologi alien. Dirasa tak ada waktu, Wikus yang mendapatkan senjata bergegas pergi menemui Christopher. Singkat waktu, Shin beralih ke kantor menu. Kobus melaporkan jika ia baru saja mengirim timnya pergi ke distrik 9 untuk menangkap Wikus. It's gonna be clean. It's gone. The place is empty. Sontak Kobus pun heran saat mendapat info jika Wikus sudah hilang. Lalu tiba-tiba, I'm gonna find him. tanpa diduga Wikus dan Christopher sudah berada di kantor menu. Give me a status report. Alright, I need to get the door. Please wait for the decontamination process.
Setelah menemukan kapsul, Wikus langsung mengajak Christopher untuk pergi. Di saat itu pula, perhatian Christopher teralihkan saat melihat jasad kawanannya yang sudah terpanggang. Tak lama kemudian, Wikus pun panik saat melihat kedatangan Qobuz dan timnya. Di tengah aksi peperangan, Christopher yang menemukan komponen alien langsung membuat bom untuk kabur. Coming in of an explosion in downtown. I'll drop that fucking things! Come on, move! Get down there! Sekembalinya ke gubuk, Wikus pun langsung menagih janji Christopher untuk mengubahnya kembali menjadi manusia normal. Lantas dengan berat hati, Christopher berkata jika Wikus harus menunggu 3 tahun lagi, karena saat ini dirinya harus menolong kawanannya terlebih dulu. Dan setelah itu, Christopher akan membawa sebuah alat dari planetnya untuk mengubah Wikus menjadi manusia normal. Mendengar hal itu, sontak Wikus pun kesal karena dirinya merasa tertipu. Sesaat kemudian, Wikus yang tidak ingin menunggu memutuskan untuk pergi ke planet alien. Sementara di atas, Qobuz yang baru tiba langsung menanyai Christopher guna menunjukkan keberadaan Wikus. Banking around now, trying to get a better view. Suwe sekali. Upaya yang mereka lakukan harus dipatahkan oleh Qobuz. Setelah menangkap Wikus, mereka pun bergegas membawanya ke kantor Menu. Akhirnya para bandit pun berhasil merebut Wikus dari tangan Qobuz. Singkat waktu setelah menangkap Wikus, Obesa meminta komplotannya untuk memotong tangan Wikus. Sementara di luar, Qobuz dan timnya langsung melakukan penyerangan ke markas Obesa. Di tengah peperangan, CJ yang bersembunyi di pesawat terlihat sibuk memprogram robot alien. Akhirnya Obesa si Panglima Bandit pun modar tak bersisa. Saat perangkat UFO aktif, pasukan udara langsung mengejar UFO yang mulai bergerak. Di saat itu pula,
Qobuz langsung membagi timnya menjadi 2 kelompok, di mana tim pertama ditugaskan untuk menginterogasi Christopher, sementara satu tim lagi pergi ke markas bandit untuk memancing Wikus. Contractors are closing in on the Nigerian Di tengah kepanikan, Wikus yang melihat sebuah robot berniat untuk menggunakannya. Bagaikan Power Ranger, Wikus masih sempat menolong Christopher yang akan dihabisi. Kemudian, mereka pun bergegas pergi ke pesawat untuk segera kabur dari tempat ini. Di tengah pelarian, Wikus meminta Christopher untuk segera pergi, sementara ia akan menahan pasukan Qobuz. Sementara itu, Christopher yang baru tiba langsung mengaktifkan sistem pesawat. Get to the vehicle now! Get it going! Yes, go! Di saat itu pula, Wikus merasa lega saat melihat Christopher yang berhasil kabur. Setelah terlepas dari robot, Wikus yang ripuh berusaha kabur dari kejaran Qobuz. Dengan penuh rasa dendam, Qobuz berniat untuk membalaskan kematian timnya. Namun tanpa diduga, kawanan alien mulai berdatangan untuk menolong Wikus. Stand back! Akhirnya Qobuz si Jenderal Botak pun modar diacak-acak alien. Sementara di pesawat, Christopher langsung memulai perjalanan menuju planet alien. Setelah kejadian itu, orang-orang mulai membicarakan teori konspirasi tentang nasib Wikus saat ini, di mana cenah mereka menganggap jika Wikus telah tertangkap oleh Menyu, adapun sebagian orang menganggap jika Wikus sudah mati. Beberapa bulan setelah insiden pengejaran, Fundi langsung menggugat Dr. Menyu yang melakukan penelitian genetik ilegal. Tak cuma itu, pihak pemerintah telah menghancurkan Distrik 9 dan membuat Distrik 10 dengan menampung 2,5 juta alien yang terus berkembang biak. Singkat cerita, scene beralih pada rekaman Tania, di mana beberapa minggu setelah UFO pergi, dirinya mendapat bunga yang terbuat dari rongsokan. Meskipun mustahil, Tania tetap yakin jika saat ini suaminya masih hidup dan tinggal di suatu tempat. Sungguh miris, Tania tidak menyadari jika saat ini Wikus telah menjadi sosok alien seutuhnya. Dan seperti yang kita tahu, Wikus harus bertahan hidup selama 3 tahun untuk menunggu pertolongan dari Christopher. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 7,9 dan menurut Sekah yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Distrik 9 tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.